Semua, perkenalkan nama saya Avalia Sesue dengan NIM 221011030039, Prodi Matematika dengan dosen pengampu Enci Iviancia Watak, SPD MPD. Salam literasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. A. Pemakaian ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Pertama, ejaan Van Ophuyen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1946. Ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Penjelasan tentang PUEBI ini tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. B. Pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Dari senerai kata itu dipilih satu kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seorang yang pertama menguasai kosakata yang cukup luas, yang kedua dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna tertentu, ketiga mampu memilih kata-kata yang tetap tepat dan cocok untuk situasi tertentu. C. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang benar, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembaca. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat yaitu: pertama, kesatuan, kedua, kepaduan atau koherensi, ketiga, keparalelan, yang keempat, ketepatan, kelima, kehematan, dan yang keenam, kelogisan. Bagian D, paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf yang efektif harus memenuhi 2 syarat, yaitu pertama adanya kesatuan dan yang kedua adanya kepaduan. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling menunjang dan hanya mengandung satu gagasan pokok yang dijelaskan oleh beberapa gagasan penunjang. Gagasan pokok dituang ke dalam kalimat topik atau kalimat pokok dan gagasan penunjang ke dalam kalimat-kalimat penunjang. Jadi, setiap paragraf terdiri dari 2 bagian, yaitu kalimat topik dan kalimat penunjang. Berdasarkan fungsinya, dalam karangan, paragraf dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama paragraf pembuka, kedua paragraf pengembang atau penghubung, dan yang ketiga paragraf penutup. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.